Mas Araf, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Kalau kemudian efek dari konflik ini sudah skalanya global, mempengaruhi aspek ekonomi terutama di banyak negara, menurut Anda ini semua bakal berakhir hanya lewat meja perundingan, lewat mediasi, atau lewat cara yang lain, Mas Araf? Ya, sebenarnya kalau kita sebagai manusia yang rasional, konflik dan peperangan sangat mungkin bisa berhenti karena faktor kepentingan yang ada, ya, baik dengan ekonomi politik. Tapi problemnya adalah kita melihat Donald Trump tidak rasional dan agak sedikit, saya boleh katakan gila gitu ya. Sehingga kita sulit mengkalkulasi cara dalam perspektif konflik dan peperangan. Oke, mohon maaf sebelumnya. Kami tampaknya alami gangguan sinyal komunikasi dengan Konflik dan Al-Araf. Mas peperangan Al-Araf, itu kita coba akan perbaiki dulu komunikasi kami. berhenti jika Saya pertama coba kasih para giliran kedua belah dulu ke pihak merasa halo, Mas Prima, kalau ya begitu Mas mas, Prima. Oke, sorry, kita halo, coba perbaiki dulu ya sinyal komunikasi kami dengan Mas Araf. Saya halo, kasih giliran ke Mas Prima dulu kalau begitu. Mas Prima, kalau ya, menurut Anda melihat dinamikanya sudah seperti ini, efeknya sudah seperti sekarang, kelihatan aspek ekonomi terutama. Menurut Anda ini semua bakal selesai di meja perundingan, duduk bersama-sama, selesai lewat mediasi, atau ada dalam bentuk lain? Ya, mungkin tadi seperti sudah disampaikan sama Mas Al-Araf ya, kita itu masanya tidak bisa menebak. Amerika yang sekarang ini adalah Amerika yang tidak bisa kita tebak gitu kan. Karena seperti mereka tiba-tiba mentorpedo kapal Iran dilepas pantai Sri Lanka, kemudian bagaimana Trump tiba-tiba bilang dia siap dengan boots on the ground atau menurunkan pasukan di darat ataupun operasi yang berbulan-bulan gitu kan. Ini agak mungkin kita lebih melihat bahwa bagaimana negara-negara Timur Tengah yang memiliki hubungan yang cukup dekat ya dengan Amerika, di mana mereka berinvestasi ke Amerika dan juga terdapat pangkalan-pangkalan Amerika di negara-negara tersebut. Kita ini sedang menguji pen tolerance atau seberapa mampu negara-negara ini mampu menahan rasa sakit dari diserang oleh Iran ya, karena di situ ada pangkalan-pangkalan Amerika, dan juga karena efek dari ekonominya, karena minyak dan gas itu kan salah satu pendapatan terbesar ya, dan juga maskapai-maskapai Timur Tengah ini kan cukup besar ya, cukup menguasai pasar penerbangan dunia. Dengan sekarang terjadi serangan kan mereka harus menguasai bahkan harus mengurangi bahkan menyetop penerbangan. Ini kan dampak ekonominya di Timur Tengah kan sangat besar, seperti Qatar tiba-tiba mengumumkan akan menghentikan produksi gasnya, Ya. padahal mereka adalah salah satu produser terbesar gas. Jadi mungkin kita akan melihat bagaimana negara-negara seperti Qatar, UAE, dan Saudi Arabia ini akan berusaha mungkin menekan Amerika. Ayolah kita berunding saja. Mungkin ini adalah faktor yang cukup menarik ya untuk kita tunggu, meskipun tentu saja perang ini bukan hal yang menarik, tapi mungkin negara-negara ini saja yang bisa menghentikan Donald Trump. Walaupun kemudian dari Iran, saya mengutip pernyataan Dubes Iran untuk Indonesia bilang bahwa ya ini masalah berunding-berunding udah tertutup. Wong AS juga yang mengingkar pada keputusan atau perundingan yang dibuat, kok berarti bakal sulit dong. Ya betul, karena tentu saja kita harus ingat ya beberapa kali bahwa Amerika itu mengingkari perjanjian yang sudah mereka tanda tangani. Seperti mereka tiba-tiba membatalkan perjanjian yang dulu ditandatangani oleh Obama ya. Kemudian pada waktu itu pemerintahan Trump sendiri sudah mensertifikasi bahwa Iran itu sudah mengikuti langkah-langkah yang diperlukan dalam perjanjian itu. Kemudian tiba-tiba mereka tahun lalu menyerang fasilitas yang diduga menjadi fasilitas pengairan uranium di tengah diplomasi, dan serangan ini kita harus ingat juga, serangan ini terjadi ketika Iran itu sudah menyampaikan lewat Oman bahwa mereka mau memenuhi tuntutan-tuntutan Amerika supaya tidak terjadi konflik. Jadi ibaratnya kita itu tidak bisa percaya, apalagi Iran ya. Kita saja mungkin sudah sulit untuk percaya dengan Amerika, apalagi Iran yang sudah menjadi korban berkali-kali dari janji-janji Amerika bahwa dengan kamu mengikuti apa mau Amerika, kamu akan selamat begitu. Oke. Saya coba cek komunikasi kami dengan Al-Araf dari Imparsial. Mas Araf, suara Tifal terdengar lagi ya? Mas Araf? Oke, kita coba perbaiki lagi kalau begitu. Dengan sisi lainnya juga begini, tadi sempat saya singgung juga masalah Azerbaijan yang diserang, Mas Prima. Kalau kemudian Azerbaijan sudah memberikan pernyataan akan membalas lagi,
Akankah ini eskalasi konfliknya bakal meluas ke negara-negara lain di kawasan Timur Tengah juga akan ikut terlibat di situ? Ya, mungkin kita sebelum kita bicara lebih lanjut ya, kita harus sedikit tahu masalah background bagaimana hubungan Israel dengan Azerbaijan. Jadi Israel itu banyak mendapatkan suplai energi dari Azerbaijan. Kemudian selama perang Azerbaijan-Armenia, Israel itu adalah salah satu negara yang paling banyak memasok persenjataan ke Azerbaijan. Jadi mereka itu ibaratnya sudah bersahabat lah dengan Israel. Dan meskipun ini mungkin terdengar seperti teori konspirasi ya, tapi Azerbaijan ini hanya menunggu trigger saja untuk bergabung dalam peperangan ini. Tetapi kita juga harus sama-sama sadari bahwa sebelumnya itu sempat terjadi penembakan oleh pesawat tempur Eurofighter Typhoon Qatar terhadap dua pesawat Sukhoi 24 Lancer milik Iran yang di Tengarai akan melakukan serangan. Meskipun setahu saya penembakannya itu masih di ruang udara Iran. Jadi secara umum sebenarnya sudah ada aksi oleh negara selain Israel dan Amerika ya, tapi belum ada yang sampai menarget target-target di dalam Iran sendiri begitu. Oke, Mas Araf, suara Tifal terdengar jelas sekarang, Mas Araf? Terdengar. Oke, Mas Araf, kalau melanjutkan atau mengulang lagi pertanyaan saya di sesi sebelumnya, kalau melihat eskalasinya sudah sebesar ini, efeknya sudah jelas ke ekonomi global, menurut Anda berhenti di mediasi saja bahwa semuanya akan selesai? Tapi kalau melihat respon dari Iran, kayaknya mereka udah nggak mau buka pintu lagi buat mediasi. Jadi jalur mana kalau begitu untuk menyelesaikan ini? Ya, dalam sejarah perang dunia, peperangan itu bisa berakhir dengan dua hal. Yang pertama win-lose atau win-win gitu. Nah, kalau win-lose maka tidak ada proses perundingan dan mediasi dan negosiasi itu. Yang ada adalah proses peperangan sampai salah satu pihak kalah gitu. Yang kedua adalah win-win, ya kedua belah pihak merasa kita harus masuk ke dalam ruang negosiasi dan proses perundingan sehingga mereka menganggap perang sesuatu yang tidak menguntungkan kedua belah pihak. Nah, dalam realitas konflik antara Amerika Serikat Israel ke Iran ini, tadi variabel pertama adalah kita sulit mengukur variabel Donald Trump nih, yang menurut saya agak sedikit gila dan tidak rasional dalam peperangan ini. Tapi terlepas kita sulit mengukur dia, saya lebih pertanyaan Mas tadi, memang akan banyak variabel ekonomi, politik, kepentingan yang dihitung dalam peperangan ini gitu. Karena akan mengganggu banyak persoalan tuh, baik politik, ekonomi, minyak dan lain sebagainya. Dalam konteks itu, dalam setiap dimensi peperangan selalu ada ruang untuk negosiasi dan ruang untuk diplomasi. Persoalannya adalah ini dinamika eskalasi masih pada level tahapan tinggi gitu ya. Nanti ada masa di mana kemudian kedua belah pihak merasa buntu, Mas. Bahwa peperangan yang terjadi merugikan kedua belah pihak. Misalkan Amerika Serikat dan Israel merasa bahwa khususnya Amerika Serikat, anggaran negara gue udah habis-habisan di sini. Dukungan logistik sudah habis-habisan. Sementara pada sisi lain masyarakat di Amerika pressing terlalu keras gitu ya. Apalagi nanti ada pemilu di bulan Maret atau April di Amerika Serikat dalam pemilihan DPR bisa berubah tuh. Partai Demokrat kalau menang maka Trump bisa dijatuhkan tuh. Nah, hitungan-hitungan variabel di luar peperangan tadi bisa kemudian membuat Amerika Serikat menghitung stop untuk melakukan peperangan karena kita udah buntu, kemudian mencoba ruang negosiasi gitu. Stopnya menunggu 4-5 minggu seperti pernyataan Trump yang bilang perangnya akan selama itu, atau bisa lebih pendek lagi menurut Anda? Wah, ini perang yang sulit ya, Mas. Tujuan perangnya sampai level apa nih? Kalau cuma mengganti rezim di awalnya, buktinya gagal, ya kan? Pemimpin Ayatollah Khamenei meninggal, gitu. Kemudian sekarang ada pemimpin baru yang juga sikap politiknya sama pemimpin politik sebelumnya. Sampai mana? Dan masyarakat Iran hari ini merasa bahwa pertarungan peperangan sudah dimulai dan mereka akan perang sampai habis-habisan. Bahkan mereka sebut sebagai perang terakhir buat mereka dalam pertarungan ini. Nah, dalam realitas itu tadi saya katakan di awal, ada yang disebut namanya moral component of war, Mas. Mungkin persenjataannya lemah, tapi keberanian mental untuk mati itu menjadi bagian dari tujuan dalam peperangan, apalagi itu menjadi keyakinan agama dia. Wah, itu menjadi sangat sulit untuk mengalahkan Iran. Anda masuk situ bertarung berlarut dalam perang Irak, bolehlah Amerika menang, bolehkah Amerika dalam pertarungan rudal menang situ, tapi ketika masuk berlarut-larut lama tuh pertarungan di dalam Irak, sehingga kemudian Amerika sendiri rumit dalam melihat Irak. Dalam konteks Iran apalagi, dengan ideologi dia yang sangat kuat dan punya imamah yang begitu kuat,
ini menjadi rumit. Artinya kalau dibilang 4-5 minggu itu dalam level apa? Oke. Kalau sampai menguasai Iran secara penuh, saya rasa nggak mungkin terjadi dalam 4-5 minggu. Itu bahkan bisa bertahun-tahun karena akan dianggap perang berlarut ke dalam dan rumit itu, Mas. Dan dia menunggu dalam pertarungan. Dan sementara Amerika Serikat akan kewalahan kalau masuk ke dalam wilayah Iran dan Baik. akan diajak dalam proses gerilya yang sangat serius oleh masyarakat Iran dan tentara Iran. Karena hari ini Oke. saya rasa tujuan Amerika gagal untuk mengganti rejim tadi itu justru yang terjadi kematian Ayatollah Khamenei menjadi martir tuh buat saya Oke. dalam untuk melawan Amerika Serikat tinggi. Dalam level itu nggak bisa main-main. Mungkin Anda punya persenjataan tinggi, tapi keberanian mental itu jauh lebih rumit. Sehingga Oke. ini kompleks, Mas. Nggak bisa dihitung secara matematik. Baik, Mas Prima, Mas Al-Araf, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan halo. berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat Ya. selalu semuanya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Kami segera kembali, Saudara. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkap alasan Presiden Prabowo yang menyebut Indonesia tetap bertahan dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi Amerika Serikat. Tetap di Kompas TV.